Komunisme merupakan ideologi yang dilahirkan oleh Karl Marx. Karl Marx merupakan seorang filsuf sekaligus pakar ekonomi dan politik. Di Indonesia, paham komunis memiliki sejarah tersendiri. Sebelum diharamkan pasca tragedi berdarah 1965 atau yang lebih kita kenal Gerakan 30 SPKI. Paham komunis sudah berkembang masif di tanah air. Bagaimana paham komunis masuk ke Indonesia? Berikut ulasannya. Yang pertama, dipelopori orang Belanda. Komunisme masuk ke Indonesia dipelopori oleh Hendrikus Josephus Franciscus Mary Snepet. Hendrikus merupakan warga Belanda yang datang ke Indonesia pada tahun 1913 bersama Adolf Bars. Hendrikus mendirikan Indische Social Democratische Vereniging yang lebih disingkat dengan ISDP. Awalnya organisasi ini tidak mempropagandakan komunis, namun lambat laun mengubah diri menjadi perpandangan komunis. Setelah keberhasilan revolusi di Rusia, mereka memasuki organisasi-organisasi massa untuk menyebarkan paham ini. Salah satunya Syarikat Islam atau SI, pimpinan Semaun. Kemudian SI terbelah menjadi SI Merah dan SI Putih. Akhirnya SI Merah lah yang menjadi Partai Komunis serta melakukan pemberontakan pada tahun 1926. 1948 hingga 1965 yang mengakibatkan kejatuhan Soekarno. Yang kedua, munculnya PKI. 5 tahun kemudian, tepatnya 1917, lahir Partai Komunis Indonesia atau PKI. Namun, nama PKI belum besar karena dibuat secara diam-diam dan menjadi praksi kiri dalam SI. Sebelum mendirikan PKI, Semaun dan Darsono pernah mengenyam pendidikan tentang komunis dari Snepet di Indische Social Democratis dan Partik. Snepet sendiri diketahui merupakan sayap kiri dari dalam ISDP. Dari sana keduanya sering berdiskusi dengan Snepet. Keduanya melihat celah di SI sehingga secara perlahan memasuki ideologinya. Syarikat Islam yang kurang memperhatikan nasib buruh telah merupakan lowongan baik bagi ide-ide radikal yang dimasuk oleh Semaun dan Darsono yang terjadi dan diinspirasikan oleh Snepet. Kata Muhammad Hatta dikutip dari buku Bung Hatta Menjawab. Yang ketiga, SI ganti nama. Salah seorang tokoh Syarikat Islam atau SI, Haji Agus Salim, akhirnya menegakkan disiplin partai. SI berganti nama menjadi Partai Syarikat Islam di tahun 1921. Sesudah itu, barulah resmi nama PKI mencuat. Namun, Partai Komunis itu tidak kompak lantaran seseorang pendirinya, Tan Malaka, membentuk Partai Rakyat Indonesia atau PARI. PKI yang baru itu pun tidak kompak. Tan Malaka kemudian membentuk PARI. Kata Muhammad Hatta dikutip dari buku Bung Hatta Menjawab. Dalam sejarah di Indonesia, PKI melakukan 3 pemberontakan. Pemberontakan yang pertama adalah tahun 1926. Pemberontakan itu gagal dan PKI dilibas pemerintah kolonial Belanda. Ribuan orang dibunuh dan sekitar 13.000 orang ditahan. Sejumlah 1.308 orang, umumnya kader-kader partai, dikirim ke Bovendigul, sebuah kamp tahanan di Papua. Gerakan bawah tanah membangkit PKI hingga kembali solid. Pada tahun 1948, PKI melancarkan pemberontakan kedua. Pemberontakan berniat meruntuhkan negara Republik Indonesia dan menggantikannya dengan negara komunis.
Namun upaya kedua ini gagal. Literatur mencatat pemberontakan ketiga dilakukan pada tahun 1965 dan lagi-lagi gagal. Itulah kisah Partai Komunis muncul di Indonesia.